Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Video ini akan membahas bagaimana sih dampak media sosial terhadap penggunaan bahasa. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa penggunaan media sosial sangatlah berdampak kepada bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Dan kita nggak usah lama-lama kali ya, kita langsung simak aja videonya. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi dengan cepat. Contohnya seperti Instagram, TikTok, X, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa, hampir setiap hari kita terpapar bahasa dari media sosial. Dan hal ini secara tidak langsung dapat membentuk kebiasaan kita dalam berbahasa. Media sosial memberikan pengaruh besar pada bahasa, terutama karena komunikasinya cepat, singkat, dan tidak formal. Banyak istilah baru yang muncul dan akhirnya dipakai dalam percakapan sehari-hari loh. Bahkan masuk ke ruang akademik tanpa disadari. Lalu ada beberapa contoh perubahan bahasa akibat media sosial. Yang pertama, penggunaan singkatan seperti BTW, OTD, ataupun FYI. Yang kedua, penggunaan kata gaul seperti bisa dibalik menjadi sabi, yuk menjadi kuy. Dan yang ketiga, pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Contohnya, kita meeting yuk hari ini. Fenomena ini sering muncul terjadi di kalangan mahasiswa ataupun pengguna media sosial. Selanjutnya, dampak positif. Media sosial tidak hanya selalu berdampak negatif pada bahasa. Beberapa dampak positifnya meliputi: pertama, meningkatkan kreativitas dalam berkomunikasi. Kedua, mendorong munculnya istilah baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, mempermudah penyebaran informasi kebahasaan seperti tips menulis atau penggunaan bahasa yang benar. Namun demikian, media sosial juga dapat memberikan dampak negatif. Misalnya, pertama, menurunnya kemampuan menulis formal karena terbiasa memakai bahasa singkat. Kedua, penggunaan bahasa campuran berlebihan sehingga mengaburkan keindahan bahasa Indonesia. Ketiga, munculnya salah satu kaprah dalam penggunaan kata karena hanya meniru tren tanpa memahami maknanya. Untuk mengatasi dampak tersebut, kita sebagai mahasiswa harus menerapkan etika berbahasa. Dan ada beberapa solusi diantara sebagai berikut. Yang pertama, membedakan bahasa santai dan bahasa formal sesuai konteks. Yang kedua, tetap mempelajari kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, menggunakan media sosial secara bijak tanpa ikut-ikutan tren supaya tidak menyesatkan. Sebagai penutup, media sosial memang tak bisa dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Tetapi, kita tetap dapat menggunakan tanpa mengorbankan kemampuan berbahasa. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menambahkan kesadaran kita dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terima kasih atas perhatian teman-teman serta audiens yang telah mendengarkan.